Selamat pagi saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini kita sehat walafiat, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, puji Tuhan juga kalau sampai pada hari ini tanggal 5 September 2022, pembacaan Alkitab PI Jabar sudah sampai pada kitab Yehezkel pasal 25 sampai yang ke-27. Ketiga pasal ini menulis tentang nubuatan melawan bangsa-bangsa. Bahkan sampai pasal 32 bicara mengenai nubuatan melawan bangsa-bangsa. Pasal 25 ada 17 ayat. Ayat 1 sampai 7 menulis nubuatan melawan Bani Amon. Ayat 8 sampai 11 menulis nubuatan melawan Moab. Ayat 12 sampai 14 menulis nubuatan melawan Edom. Ayat 15 sampai 17 menulis nubuatan melawan orang Filistin. Pasal 26 ada 21 ayat menulis mengenai nubuatan melawan Tirus. Pasal 27 ada 36 ayat menulis tentang nyanyian ratapan mengenai Tirus. Kalau kita baca ketiga pasal ini, nubuatan melalui Yehezkel, semua bicara bahwa Tuhan akan membalas atas semua perbuatan bangsa-bangsa yang jahat terhadap umat pilihannya Israel. Renungan pagi ini saya ringkaskan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dari Yehezkel 25 ayat yang ke-7 akhir, ayat 14 akhir, dan ayat 17 akhir yang bunyinya sama saudara-saudara. Tapi kita baca saja dari Yehezkel 25 ayat yang ke-14 akhirnya saja. Bunyinya demikian, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membalas, demikianlah firman Tuhan. Tema yang saya buat pada pagi hari ini yaitu Tuhan yang membalas. Nubuatan yang Tuhan firmankan lewat Nabi Yehezkel dalam 3 pasal mengenai nubuatan melawan Bani Amon, Moab, Edom, Filistin, dan Tirus. Nubuatan yang Tuhan firmankan lewat Yehezkel ini, Tuhan mau sampaikan bahwa Tuhan yang akan membalas apa yang mereka buat terhadap bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan. Dengan kata lain, pembalasan bukanlah hak manusia, tapi hak Tuhan untuk membuat supaya semua orang tahu Tuhanlah yang akan membalas. Kalau orang jahatin anak-anak Tuhan, jadi kita anak-anak Tuhan kalau dijahatin orang tidak perlu membalas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kejahatan itu kalau kita balas dengan kejahatan akan menghancurkan. Tapi berilah tempat pada murka Allah. Roma 12 ayat 17 sampai 19 mengatakan bahwa jangan membalas kejahatan dan kejahatan, tapi berikan tempat pada murka Allah. Jangan kita lakukan apa yang menjadi haknya Tuhan, saudara-saudara. Seringkali kita mau ambil alih apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, padahal itu haknya Tuhan. Kenapa kita tidak melihat campur tangan Tuhan jika kita dijahatin orang? Karena kita sudah ambil alih haknya Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah, imamat yang rajani, kita harus berserah sungguh kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa pembalasan haknya Tuhan. Kita harus yakin perlindungan Tuhan sempurna bagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus yakin bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat dan indah pada waktunya. Kalau Tuhan sampai bernubuat lewat Nabi Yehezkel bahwa Tuhan akan membalas pada bangsa-bangsa yang jahatin umat pilihan Allah, kita juga harus yakin bahwa Allah akan melindungi kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, hingga Tuhan rela menjadi manusia, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita juga harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa satu, kita dilindungi Tuhan, dan dua, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Seperti penyertaan Tuhan buat bangsa Israel.
Jadi pasrahkanlah hidup kita pada Tuhan, biar Tuhan yang membalas semua kejahatan yang dibuat orang pada kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap pasrah hidup kita pada Tuhan. Jangan ambil haknya Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Berserah sungguh dan pasrah pada kehendak Tuhan, sampai kita melihat janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Apapun yang diperbuat orang pada kita, jangan balas, tapi serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Yehezkiel 25 ayat 14, supaya mereka tahu akulah Tuhan yang membalas. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah